Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview buku Al-Wajiz karya Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah. Cukup tebal buku ini. Kita lihat dari covernya, ini keras hardcover dari Pustaka As-Sunnah penerbitnya. Ini ada kertas, kita buka aja ya. Kita langsung aja ya. Ini berapa halaman semuanya, sangat tebal. Halamannya 949 halaman. Kita langsung aja ke isinya. Seperti biasa ada kata pengantar penerbit. Kata pengantar dari Fadilatus Syekh Muhammad Safwat Nuruddin, pemimpin umum Jamaah Ahlus Sunnah Muhammadiyah Mesir. Kata pengantarnya. Ini kata pengantar dari pimpinan redaksi At-Tauhid, Syekh Syahfat Asy-Syawadafi. Terus ada mukadimah. Ini ada daftar isi. Nah, ini daftar isinya. Seperti biasa, kata pengantar penerbit, kata pengantar Syekh Muhammad Safwat Nuruddin, kata pengantar Syekh Syahfat Asy-Syawadafi, mukadimah, daftar isi. Lalu ada kitab At-Thaharah atau bersuci ya. Bab pertama bab air, bab benda-benda yang najis. Kemudian bab cara membersihkan najis. Lalu ada bab sunnah yang fitrah, diantaranya isinya khitan, memelihara jenggot, siwak ketika berwudu, ketika akan sholat, akan membaca Al-Quran, akan masuk ke dalam rumah, bangun malam hendak sholat tahajud, untuk bersiwak. Kemudian makruh hukumnya mencabut uban. Kemudian bab selanjutnya ada bab buang hajat atau buang air ya. Kemudian bab bejana, bab wudu, bab mengusap di atas khuf, bab mandi besar, tayamum, bersuci dengan menggunakan debu ya. Bab haid dan nifas. Nah, ini bab toharoh terakhir ini ya, bab haid dan nifas. Kemudian masuk ke kitab as-sholat ya. Kitab as-sholat ya. Ini yang pertama, kedudukan sholat dalam Islam. Ini penjelasannya, hukum orang yang menegakkan sholat, siapa saja yang wajib menegakkan sholat, waktu-waktu sholat, pengertian sholat, wutsa, dianjurkan mengerjakan sholat zuhur pada awal waktu ketika suhu panas
dalam keadaan normal. Nah, ini banyak ya poin-poinnya ya. Kemudian masuk ke bab adzan ya, bab adzan. Hukum adzan, keutamaan adzan, semuanya dijelasin dari sini dari awal ya. Kemudian ada bab sifat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban dalam sholat, sunnah-sunnah sholat ya, doa dan zikir setelah sholat, perbuatan yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang mubah dilakukan dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian masuk ke bab sholat tatawu, sholat atau sholat sunnah ya, banyak ya. Kemudian sholat jamaah dijelaskan dari hukum berjamaah sampai dengan jumlah uzur yang dibolehkan meninggalkan sholat jamaah. Sholat musafir, kemudian bab sholat Jumat, bab sholat hari raya, sholat kub. Nah, kemudian kitab al-janajah ya. Kitab al-janajah ini babnya memandikan jenazah, bab mengkafani jenazah, bab sholat jenazah ya, menguburkan jenazah, takziah, melayat ya, ziarah kubur. Nah, kemudian kitab asyam itu berpuasa ya. Bab itikaf ini ada satu hukum berpuasa ya, hukum siam, sama bab itikaf. Bab az-zakat, nah kemudian masuk ke zakat, itu bab zakat fitrah. Terus ada kitab al-hajj, sifat cara haji Nabi ya, bab umroh, bab ziarah ke kota Madinah Munawwarah. Kemudian bab nikah, ini untuk para jomblo, bab nikah ya, hukum nikah, calon istri yang ideal, calon suami yang ideal, melihat gadis yang akan dilamar, khitbah, akad nikah dan lain sebagainya, banyak ya. Bab ila, pengertian ila ya, hukum ila. Bab zihar, bab talak, bab kulu, bab idah. Kemudian masuk ke bab kitab al-buyu, jual beli. Barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Di antaranya hammer, bangkai babi dan patung anjing, gambar yang bernyawa, buah-buahan yang belum nyata jadinya, biji-bijian yang belum mengeras. Bab khiyar, bab riba, pengertian riba, hukum riba, kualifikasi riba, beberapa barang yang padanya diharamkan melakukan riba. Muzaraah, bab musaqat, menghidupkan tanah tak bertuan. Ijarah, sirkah ya, mudarobah, salam, kirod, bab rahan, gadai, bab hiwalah, bab wadiah, titipan, bab ariyah, pinjaman, bab kutoh, barang temuan, lakit, bayi atau anak yang ditemukan. Bab hibah, banyak banget ini ya, jual beli ini. Bab umroh dan ruk, bab gasab, bab sufah, bab walakah. Nah, kemudian kitabul aiman wa an-nuzur, bab aiman, sumpah-sumpah dan najor.
Najar ya, najar. Bab nazar ya. Kemudian bab al-atimah, makanan. Penyembelihan secara syar'i, bab berburu, bab udiyah, kurban, bab akikah. Kemudian kitab wasiat. Kemudian kitab faraid, bab asabah, bab hajib dan hirman. Kitab al-hudud, bab hukuman zina, bab qad, bab li'an, hukum had bagi pemabuk. Bab hukuman had bagi pemberontak. Kemudian masuk ke bab al-jinayat atau pidana, bab diat. Kemudian masuk ke kitab al-qada, peradilan, bab tuduhan dan bukti. Kemudian kitab al-jihad. Kemudian kitab al-itqi, kemerdekaan budak, memerdekakan budak. Bab kitabah, penutup. Kemudian daftar pustaka. Ya, itu daftar isinya ya. Cukup lengkap, lumayan ini untuk sehari-hari, kehidupan sehari-hari cocok banget ya. Nah, ini contohnya nih. Kita masuk ke kitab At-Thaharah. Di kitab Thaharah itu ada bab air. Ini penjelasan semua air yang turun dari langit atau yang keluar dari dalam bumi adalah suci dan mencucikan. Ini dilandaskan berdasarkan firman Allah, surat Al-Furqan ya. Ini penjelasannya berdasarkan dalil dan dari Al-Quran dan sabda Nabi ya, dari hadis, dari sunnah. Nah, ini seperti ini isinya ya. Berdasarkan Al-Quran dan bagaimana kata Nabi, sabda Nabi ya, hadisnya ya. Kemudian bab benda yang najis ya, ini dijelaskan berdasarkan hadis dari Nabi, dari Ali bin Abi Thalib, juga dari sahabat ya. Oh, begini ya. Silakan yang berminat ya, WA aja. Kita lihat belakang. Daftar pustakanya ada ya. Ya, mungkin segitu aja ya reviewnya, daftar isinya apa saja yang ada di sini sih. Yaitu daftar isinya yang tadi barusan saya bacakan. Kalau mau minat silakan ada di WA-nya, WA aja ya. Nanti lanjut di WA aja gitu ya. Segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.